Mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan. Takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan Teduh Klasis Jakarta, Kalimantan. Untuk kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami sangat mengucap syukur, ya Allah Bapa, Tuhan kami, Sang Pemilik kehidupan, dan juga yang sudah membangunkan kami di pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami supaya kami mengerti dan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sapaan teduh kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab 1 Timotius pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Tema kita pada sapaan teduh kita pada pagi hari ini, jadilah penegur yang baik. Sering sekali kita dalam kehidupan kita menegur orang lain. Tapi dalam kenyataannya, kita lebih suka untuk menegur daripada ditegur. Ada dua alasan ketika seseorang menegur orang lain. Yang pertama, alasan positif. Ketika seseorang menegur temannya, dia ingin supaya ada pembaharuan yang lebih baik di orang tersebut. Alasan yang kedua, secara negatif, ada juga orang yang menegur untuk menjatuhkan, atau dia menegur karena iri hati dan alasan-alasan yang lain. Dalam teks sapaan teduh kita, kitab 1 Timotius pasalnya yang kelima ayat 1 dan sampai yang kedua, Paulus menuliskan surat kepada Timotius untuk memberikan suatu alasan pengajaran kepada Timotius supaya Timotius beretika dalam menegur seseorang. Karena Timotius pada saat itu melayani di tengah-tengah jemaat yang ada di Efesus dan berbagai macam jemaat yang ada yang boleh untuk dilayani oleh Timotius. Seringkali kita
memberikan teguran kepada orang untuk menjatuhkan seseorang, atau karena kita tidak merasa cocok dengan orang tersebut, sehingga seakan-akan teguran kita itu ingin memberikan suatu pemahaman yang baik, tapi sebenarnya intinya belum baik. Tapi pada sapaan teduh kita pada pagi hari ini, banyak pengajaran Alkitab yang mengajarkan kita untuk boleh menegur orang lain. Tetapi ketika dalam menegur, kita harus memiliki cara yang tepat dan juga bahasa yang tepat bagi orang tersebut. Timotius di tengah-tengah kemudaannya, dia melayani jemaat dalam berbagai usia. Ada usia yang lebih tua dari Timotius, bahkan ada usia yang lebih muda dari Timotius. Sehingga Paulus menasehati Timotius ketika Timotius menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau menyampaikan tentang teguran-teguran, biarlah teguran itu kepada orang yang lebih tua disampaikan dengan baik, tidak dengan kemarahan. Dan biarlah teguran itu disampaikan buat orang-orang yang muda. Timotius menganggap orang itu seperti saudaranya sendiri. Inilah yang mau Paulus sampaikan kepada Timotius. Dalam sapaan teduh pagi hari ini, apa yang mau kita ambil dari makna firman Tuhan yang menyapa kita hari ini? Kita harus menjadi pribadi yang terus bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ketika kita dalam posisi orang yang menegur, tegurlah orang tersebut dengan cara yang baik dan dengan bahasa yang baik. Dan ketika dalam satu sisi kita menjadi orang yang ditegur, terimalah teguran itu dan maulah berubah di dalam kehidupan kita. Ketika kita menegur seseorang, bukan hanya sebatas teguran, tetapi biarlah dalam setiap perkataan kita itu boleh terlihat dalam gerak kehidupan kita, sehingga melalui perkataan, melalui perbuatan terpancarlah bahwa kita adalah anak-anak Kristus yang sudah Tuhan khususkan untuk menjadi berkat di dunia ini. Begitu juga di kehidupan kita selanjutnya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Melalui firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, surat Paulus kepada Timotius, Tuhan, kami sering sekali menjumpai dalam satu sisi kami yang menegur atau kami yang ditegur. Ajari kami Tuhan, supaya kami berhikmat dalam melakukan apa yang sudah Tuhan sampaikan bagi kami dalam sapaan teduh kami ini. Tuhan, berikan kami tetap kekuatan dalam menjalani kehidupan kami dalam satu hari ini, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap aktivitas kami. Biarlah semuanya itu kami lakukan boleh semakin nama Tuhan yang termulia melalui kehidupan kami. Dan juga kami mau berdoa khususnya buat Runggun GBKP Cisalak. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang ada di GBKP Runggun Cisalak. Berikan mereka kesehatan, berkati dalam segala kehidupan mereka, dalam segala pekerjaan mereka,
profesi-profesi semua jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak mereka, sampai kepada cucu-cucu, supaya tetap mendapatkan damai sejahtera Tuhan setiap jemaat yang ada di GBKP Cisalak. Kami juga mau berdoa untuk semua pengurus-pengurus yang Tuhan pakai dalam Runggun Cisalak, pengurus PJJ, pengurus kategorial, atau setiap unit-unit kepanitiaan. Biarlah Tuhan yang memampukan semua yang boleh Tuhan percayakan untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kami juga mau berdoa buat seluruh serayan Tuhan, pendeta, pertua diaken, dan seluruh keluarga serayan Tuhan. Berkati semua serayan Tuhan, biarlah di dalam segala pekerjaannya, pelayanannya Tuhan tetap luar biasa. Kami boleh melayani dan dipakai Tuhan untuk selalu menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau menyudahi sapaan teduh kami pada pagi hari ini, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah sama-sama kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.